kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan bersetiakan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Semoga kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bila firman ini Tuhan boleh kita berhenti tanah yang baik, yang terbaik. Semoga di firman ini Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sediakan Tuhan bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Seperti yang tampak di layar ini, LCD ini, kita hari ini sama-sama belajar tentang seperti bapak saya anaknya. Tidak seperti kita buka di Mazmur 103:13 ayat mas kita pada sore hari ini. Seperti bapak saya kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya sebenarnya kan tugas Sabtu keempat, jadi ya tanda kutip masih ada waktu 2 minggu waktu ya, jadi saya persiapannya masih cukup panjang. Tapi ketika tiba-tiba harus tukar dengan minggu ketiga ini, berarti waktu saya cuma 1 minggu, Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Saya ingat dulu saya pernah ditegur ya. Saya lupa saya ngomong di mana. Terus saya terus ya namanya manusia masih belajar ya. Kalau orang sekolah kita itu kurang 1 jam itu ditunjuk itu bisa ya. Ya saya waktu itu ngomong satu itu saya lupa ngomong di mana, saya ngomong saya bingung gitu. Saya bingung kasarnya cari bahan gitu. Saya ingat, kamu gak boleh ngomong gitu kan. Kalau kamu bingung nanti jemaatnya. Saya ingat betul kata-kata ini itu. Jadi ketika saya maju seminggu, Tuhan, ini butuh waktu yang lebih cepat untuk dapat renungan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya melihat sebuah status dari saudara saya adalah 103:13 ini. Sebenarnya kepingin menyampaikan tentang kemerdekaan kan, tentang kemerdekaan kita memperingati 21 tahun Indonesia merdeka. Tapi sepertinya kok sulit cari ya. Kok artinya itu gak match gitu, bingung gak match gitu. Jadi ketika saya dapat ini, terima kasih Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar, kita buka juga dulu di 103 mulai ayat yang ke-8 ya. 103 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
debu. Di sini kita mau belajar bagaimana Bapa memperlakukan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Kita buka di Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Di ayat 5 dan 6 ini kita mau belajar bahwa ketika Tuhan mendidik kita, di sini jelas dikatakan bahwa jangan kita putus asa. Ketika kita dididik Tuhan, kita diingatkan Tuhan, di sini kita mau belajar bahwa kita harus berlapang dada. Memang ketika dinasehati, apalagi kalau itu tidak sesuai dengan hati kita, bisa jadi kita berontak. Apalagi kalau kita merasa tidak bersalah. Enggak, aku nggak salah. Tapi di sini kita mau belajar bahwa Tuhan itu mendidik saudara dan saya itu pasti benar. Mungkin kita tidak melakukan hal yang kesalahan yang besar, tapi ingat bahwa apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, itu Tuhan Maha Tahu. Makanya di sini dikatakan bahwa jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa. Jadi kita harus berlapang dada, tidak boleh nambah, tidak boleh mogok. Dan di sini juga mengatakan bahwa Tuhan menghajar orang dikasihnya, masa orang tidak sebagai anak. Mungkin saya melenceng sedikit tentang Maria dan Marta dan Lazarus itu. Di sana dikatakan di Yohanes 11 itu ayat 5 dan 6, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di depan di mana ia berada. Jadi mungkin hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, tapi didikan Tuhan itu gak selalu seperti hukuman. Kalau kita lihat di ayat Yohanes tadi dikatakan bahwa Yesus mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Tapi ketika didengar bahwa Lazarus sakit, Tuhan itu sengaja. Di sini jelas dikatakan sengaja. Mungkin hari-hari ini kita sengaja mengulur-ulur waktu, tanda kutip yang mengulur-ulur waktu menolong Bapak Ibu, Saudara dan saya. Tapi itu adalah sebuah termasuk sebuah didikan Tuhan untuk saudara dan saya. Asal kita terus bertekun kepada Tuhan, kita terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan mentaati segala firman Tuhan. Kita buka lagi di ayat yang ke-7, Ibrani 12 maksud saya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa biarlah Allah mendidik saudara
Sebab ia melakukan apa yang dilakukan setiap bapak yang mengasihi anak-anaknya. Pernahkah saudara mendengar tentang seorang anak yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Kalau dihajar secara pukulan, mungkin saya salah satu yang tidak pernah dihajar oleh orang tua saya. Kalau bapak saya sudah suaranya tinggi sedikit itu sudah kasarnya kalau bahasa Jerman itu mengker, sudah dipanggil 2-3 kali itu sudah mengker sudah. Itu juga termasuk didikan. Tapi di sini dikatakan bahwa pernahkah saudara mendengar tentang seorang anak yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Hajaran seorang bapak itu sekali lagi bermacam-macam ya. Tidak harus memukul. Seperti saya cukup dengan perkataan saja sudah cukup. Mengapa diperlakukan seperti anak? Karena kasih, sayang, dan cinta. Tidak mungkin orang tua yang maaf bicara dan waras itu akan menghajar anaknya membabi buta. Tapi kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, atau mungkin cuma akhir-akhir ini ya, bagaimana seorang orang tua itu menghajar anaknya sampai dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Saya coba berpikir, kok bisa anak kandungnya sendiri dihajar sedemikian rupa? Tapi Tuhan itu memperlakukan saudara dan saya itu seperti anak itu karena ada kasih, ada sayang, dan ada cinta. Demikian juga dengan orang tua yang saya katakan dia waras yang genah, itu pasti ketika anaknya salah cukup dengan kata-kata. Kalau enggak cukup mungkin dijewer atau dicubit dan sebagainya. Mengapa diperlakukan seperti anak? Karena seorang bapak itu memahami batas kekuatan anak. Tidak mungkin anak yang berumur 3 tahun nakal atau melakukan kesalahan dihajar bisa-bisa, tidak mungkin ya. Apa orang ketiga tahun sih terlalu kecil, mungkin umur 7 tahun sudah sekolah, sudah SD, mungkin berkelahi di sekolah, terus orang tuanya lapor dan sebagainya. Gak mungkin juga kita akan menghajar anak kita sedemikian rupa sampai ya istilahnya bapak belum. Karena bapak itu memahami batas kekuatan anak itu sampai di mana. Di Korintus kan pernah dituliskan di Korintus bahwa percobaan yang kamu alami itu ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi ketika kamu menghajar bapak ibu saudara dan saya atau memberikan ujian, memberikan didikan itu gak melebihi. Bahkan di Mazmur tadi dikatakan bahwa tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
seperti anak, mungkin kita semangat binasa. Tuhan akan menghukum tanpa ampun. Kita bayangkan sebentar saja. Kalau Tuhan tidak seperti ayat dan firman Tuhan, apa jadinya kita? Di ayat 14 dikatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Seberapa sih kekuatan manusia ini? Saya kalau tugas perjamuan itu berlutut beberapa kali sudah itu kram sudah. Aduh, itu hanya kram sudah. Itu bisa sakitnya luar biasa. Karena sekali dua kali saya sampai menangis. Kan kalau katanya nenek moyang itu kakinya harus jejak di tanah ya, kalau kram itu supaya cepat pulihnya gitu ya. Saya jejak di tanah sakit. Jadi kalau sampai seperti tepos gitu kan, semua sakitnya luar biasa. Gak selesai sudah. Ya, ingat nenek moyang jadinya ya langsung ke tanah gitu, ke lantai. Tapi ya lama saja. Hanya itu saja. Kita nggak bisa membayangkan kalau kita harus melakukan kesalahan terus Tuhan menghukum kita setimpal. Kan kalau hakim kan setimpal dengan perbuatannya. Oh ini pembunuhan berencana 20 tahun penjara minimal seumur hidup, hukuman mati, setimpal dengan perbuatannya. Gak bisa bayangkan ya, kalau Tuhan melakukan saudara dan saya setimpal. Tapi luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus itu ya, Dia memperlakukan kita seperti anak. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Dia sendiri tahu apa kita. Ini dijelaskan sebab Dia sendiri tahu apa kita, bukan siapa kita, apa kita. Dia yang ke-8 di ayat 12 ini. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Firman Allah yang hidup dikatakan, jikalau Allah tidak membunuh saudara bila mana perlu, sebagaimana seorang bapa menghukum anak-anaknya, itu berarti bahwa saudara sebenarnya sama sekali bukan anak-anak. Bahwa saudara sebenarnya bukan anggota keluarganya. Kalau kita bukan anggota keluarga Tuhan, kita bukan anak. Jadi biarkan saudara. Kalau kita lihat tetangga itu nakal, nggak mungkin kita marahi. Ya bisa berkelahi sama orang tuanya, karena zaman sekarang apa ya, mereka berkata bahwa ini adalah jahat. Saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, saya punya teman saya hanya ngomong, Pak hati-hati anaknya jantung.
gak terima saudara. Orang tua naik motor, suami istri sama anaknya, saya nggak tahu anaknya mau berapa. Cuma diingatkan, Pak hati-hati anaknya jatuh. Sebab motornya distandarkan, orang yang ngomongin dihajar sebenarnya, termasuk masalah. Ketika saya dengan cerita itu saya bilang, yang salah yang mana, yang salah apa ini? Tapi jika orang bebas dari ganjaran harus cerita, setiap orang maka kamu bukan anak-anak, tetapi anak-anak gampang, bukan anggota keluarganya, anak atau anak gampang. Di terjemahan lama dikatakan bahwa anak halal atau anak haram. Di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan anak sah atau tidak sah. Kita bukanlah anak-anak gampang, kita bukanlah anak-anak haram, anak tidak sah. Kita bukan anggota keluarganya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak tetangga nakal ya kita cuek ya. Mungkin kalau hubungannya baik, ini kita bisa. Tapi juga kita menjadi satu jaminan sebenarnya. Kalau kita lihat banyak kasus hari-hari ini, ketika kita memperingatkan seseorang yang kita kenal, kalau beberapa hari yang lalu ada guru yang menegur, saya nggak tahu, saya lupa itu muridnya atau bukan, tapi pakai baju seragam lagi merokok. Mau sama bapaknya, diajar misalkan gurunya, bapakku kan nggak pernah marahin dia. Nah, kok seperti itulah dunia ini sekarang. Pendidik itu tidak segampang dulu kita masih sekolah, buku panjang dijejas sama penggaris, gak ada yang protes. Sekarang wah bisa masuk kantor polisi, bisa dilaporkan. Sekarang dulu di kantor ini saya soal nikah, ada anak kalau 17 kan ada bendera kan cara di celana sini di sini dihajar sama gurunya, ditempelin, padahal anaknya tinggi besar, gurunya mungkin sekundang, ya nggak apa-apa. Sekarang jangankan nempelin, nutul gini aja sudah masuk laporan saudara. Tapi itu hanya beberapa juga, itu hanya oknum-oknum. Karena ada juga saya waktu itu membaca di berita, kapan anakku diajar, ajar, di rumah ajar lagi, ada. Ini bukan ngangan, tapi ada orang yang seperti itu. Tidak apa-apa, anak saya salah, pukul aja. Nanti di rumah tak tambah sama saya. Ada sudah. Jadi tidak semua yang tidak terima kalau dididik itu merupakan sebuah kepedulian. Tuhan itu peduli dengan saudaranya. Selain tadi dikatakan mempunyai cinta, kasih, sayang, itu peduli. Karena kita ada keluarga Allah. Kamu sudah ngecek sedikit, balik. Peduli
peduli saudara. Karena kita ini anaknya, kita ini anak sah. Anak yang halal. Untuk peduli dengan saudara dan saya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa ketika Tuhan mengingatkan saudara dan saya, itu adalah sebuah hubungan. Tidak juga. Itu sebuah bentuk kepedulian Tuhan kepada saudara dan saya. Di ayat ke-9, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Firman Allah yang hidup, kita menghormati Bapa kita di dunia ini, meskipun mereka menghukum kita. Karena itu bukankah seharusnya kita dengan lebih senang hati menyerahkan diri kita untuk dididik oleh Allah sehingga kita benar-benar hidup. Ketika didikan Tuhan itu datang kepada saudara dan saya, itu bagaimana sikap kita? Kita menyikapi semuanya itu. Ketika kita dihajar oleh Tuhan, apa respon kita? Di sini jelas dikatakan bahwa dan mereka kita hormati. Kita harus tetap takut dan hormat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua yang sedang mendidik kita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di sekolah sekarang guru bisa dilawan, bisa dipukul sama muridnya. Dulu gambar kutip itu saya. Guru marah itu saya pernah juga ini kan guru perempuan. Saya nggak tahu masalahnya apa. Wah, luar biasa. Ada sesuatu yang dibanting. Sudah mengangkat semua saya muridnya, nggak berani berkutik. Sekarang beda zaman saudara. Sekarang guru bisa dilawan, orang tua juga bisa dilawan. Berapa hari yang lalu anaknya cuma diingatkan untuk sholat sama ibunya. Ibunya belum sholat. Saya sakit bingung. Kok bisa? Cuma diingatkan boleh dibunuh. Cuma saya nggak membaca mendengarkan selanjutnya ya. Mungkin DGC atau apa ya, saya nggak tahu ya. Cuma saya sekira saya dengar itu seperti itu. Ketika kita diajar, kita dididik oleh Tuhan, kita harus tetap mengasihi. Kita harus tetap taat. Tidak mungkin Tuhan yang sayang kepada saudara dan saya seperti bapak saya kepada anaknya itu sedikit-sedikit menghajar. Gak mungkin sebenarnya, gak mungkin. Jadi mari kita mempunyai sikap yang tetap hormat, tetap takut, tetap mengasihi, tetap taat kepada
apapun yang Tuhan lakukan itu pasti baik. Kita lihat di ayat 10 dan 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Firman Allah yang hidup dengan segala kemampuan yang ada padanya. Bapak kita mendidik kita selama beberapa tahun saja, tetapi didikan Allah itu selalu benar dan demi kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Mendapat hukuman yang bukan pengalaman yang menyenangkan, bahkan menyakitkan, tetapi sesudah itu kita akan melihat hasilnya, yaitu pertumbuhan dalam hidup kerohanian. Jadi setiap didikan Tuhan, setiap didikan orang tua itu pasti baik. Gak mungkin orang tua yang bicara yang mendidik anaknya yang tidak baik. Tapi ya ada. Melakukan kejahatan anaknya dibawa. Anak dibawa ikut melakukan kejahatan. Meskipun mungkin usianya masih belum dewasa, tapi bisa dibawa saudara. Itu dunia bukan Bapak kita. Tujuan Tuhan mengajar saudara dan saya, mendidik saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya, itu adalah untuk kebaikan. Tidak mungkin itu bukan untuk kebaikan kamu gitu. Karena tadi dikatakan kita ini anak sah. Kita kalau anak tetangga salah, ya kita kepinginnya kita kepinginnya ngasih tahu, kita ngasih tahu orang tuanya itu loh anak begini. Terus karena kita kenal baik, kita tahu bahwa yang dilakukan ini salah, ya kita menolong, membantu. Itu untuk kebaikan, bukan kebaikan bapaknya ya. Kita mengajar saudara dengan kebaikan Tuhan sendiri, bukan kebaikan saudara dan saya, supaya kita beroleh bagian dan kekudusan-Nya. Siapa yang melihat Tuhan, dia harus kudus, karena Tuhan itu kudus. Jadi kita melenceng sedikit, Tuhan mengingatkan saudara, supaya saudara dan saya ini beroleh bagian dan kekudusan-Nya. Seperti firman berkata, sabarlah hamba-Mu yang baik dan setia, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi kalau nggak setia, ya nggak turun masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Malah Tuhan mengingatkan, kamu mulai nggak setia nih, kamu ini. Itu supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Untuk bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa hidup menurut kemauan Allah. Ketika Tuhan mengajar mendidik saudara dan saya, itu Tuhan mau hidup saudara dan saya menuruti kemauan Tuhan, bukan menuruti kemauan daging kita.
Karena keinginan daging dan roh itu bertentangan. Tuhan mau saudara dan saya itu mengikuti kemauan Tuhan. Kenapa Tuhan mengajarkan kita ini anaknya? Anak sah. Kalau tidak sah, ya biarin. Mau nurut, gak nurut, gak ada masalah. Karena gak ada hubungan darah, gak ada masalah. Tuhan mau kita menurut kemauan Tuhan. Emang keinginan roh itu sangat beda dengan keinginan daging. Kemauan Allah itu bagaikan jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Kalau jalan lebar, kita mau siksa itu bisa, tapi jalan sempit, penuh perjuangan. Tujuan Tuhan mengajar mendidik saudara saya itu supaya kita menghasilkan buah kebenaran. Buah roh itu harus keluar dari hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak pernah mendidik saudara dan saya, kita akan berjalan seenaknya menurut kemauan kita. Kalau menurut kemauan kita nggak mungkin ada buah kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Makanya Tuhan mendidik saudara dan saya, mungkin menghajar saudara dan saya. Kalau kita terus diingatkan itu gak balik-balik ke jalannya. Kita terus melecet, terus dihajar terus sampai balik. Tujuan untuk mengajar itu adalah memberikan damai sejahtera. Jadi dikatakan bahwa tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang terakhir mengalami pertumbuhan rohani. Firman Allah yang hidup adalah tetapi sudah itu kita melihat hasilnya yaitu pertumbuhan dalam hidup rohaninya. Ada pertumbuhan rohani. Seperti pokok anggur dibersihkan. Bagian-bagian mana dari kita yang kotor dibersihkan supaya bertumbuh. Kalau dibersihkan ya nggak bertumbuh. Ya seperti itu terus-menerus. Tapi kita adalah anak-anak sah. Mari kita berlomba-lomba, karena waktunya tidak lama sebenarnya. Baik itu kedatangan kalian kedua ataupun hidup kita pribadi, lepas pribadi kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan mau saudara dan saya untuk hidup menurut kemauan Allah. Mari kita terus maju. Mari kita semakin hari semakin bertambah-tambah dalam Tuhan. Mari kita mengalami pertumbuhan rohani. Karena Tuhan saudara dan saya, Dia
sembarangan, seenaknya, sedikit-sedikit mendidik, mengajar saudara. Enggak. Kan Tuhan tahu apa kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita, kemampuan kita. Tuhan tahu semua. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri mengenal kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menyayangi, mengasihi saudara dan saya. Biarlah hidup kita untuk berlapang dada ketika Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Mari kita merendahkan diri, merendahkan hati kita ketika Tuhan mendidik saudara dan saya. Karena semuanya itu kebaikan saudara dan saya, bukan kebaikan Tuhan. Tidak. Biarlah kita terus maju di dalam Tuhan. Kita mau apa yang Tuhan lakukan kepada saudara dan saya hari-hari ini. Tuhan mau semua itu beroleh hasil untuk saudara dan saya, yaitu mengalami pertumbuhan rohani. Semakin hari semakin bertambah-tambah, sampai pada suatu saat Tuhan berkata kepada saudara dan saya, "Sapaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama menyanyi sebuah pujian. Saya pujian ini 10 tahun yang lalu dinyanyikan.
Thank you for all Kau baik, sungguh baik dan amat baik. Kasih-Mu tulus, kasih-Mu murni, kasih-Mu sejati. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah menuntun langkahmu. Hari depan kami percayakan masa depan kami terbaik. Hari depan kami percayakan penuh harapan baik-baikmu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang, kami sungguh bersyukur kepada-Mu sampai hari ini Kau tetap mengasihi kami, tugas yang ada di dalam kami. Hari depan bila Kau beri rancangan-Mu terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Bapa. Engkau mengingatkan kami adalah anak-anak-Mu dan kami Engkau proses lebih lagi karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Kau yang harus menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai lebih lagi dalam pelayanannya, dalam apapun yang dikerjakan, biarlah nama Tuhan yang makin dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, bila setiap akan memberikan persembahan, Engkau berkati persembahan yang kami berikan ini, boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Tuhan yang tambah-tambahkan, Tuhan yang berkati dan kami percaya berkat-Mu yang boleh nyata bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu ini dan kami serahkan waktu kami selanjutnya di tangan-Mu. Haleluya. Amin. Boleh saya duduk kembali. Jiwa satu kita akan memberikan persembahan. Mari kita pujikan lagu Tak Tepat Ini. Siapa perbuatannya yang hebat,
Ya, berikut ditampilkan kegiatan sepekan gereja tempat ini ya. Setiap hari Rabu jam 5 sore ada ibadah anak, kemudian Kamis ada doa malam jam 7 malam. Dimohon bisa hadir jadi pilar doa untuk gereja ini ya. Kemudian Sabtu ada doa pagi jam 5, dilanjutkan ada ibadah dewasa muda, dan Sabtu depan kita akan dilakukan berbicara yaitu evangelis Priscilla. Kemudian besok ada ibadah raya keempat ini jam 8 pagi oleh hambanya Ibu Henry Lo, dan dilanjutkan ada acara di depan ini yaitu lomba dan ramah-tamah ya, jangan lewatkan. Hadirilah, pasti seru dan kenyang nantinya ya. Kemudian ada ibadah jiwa ya. Oh, digabungin. Oh iya. Ya, tolong kaji untuk yang pembicaraan tamu itu saya berkirim oleh momen. Saya sudah kirim untuk saya reminder ke beliau. Ya, nanti WA saya kira ada momen lain. Dan terima kasih buat persaudaraan dewasa muda terus memberkati berita kalian Anda. Terima kasih juga buat mereka yang sudah memberi berkat kepada firman Tuhan di tempat ya, sama-sama kita akan berdiri. Satu pujian ini akan mengakhiri gereja dewasa muda, dan selanjutnya Bapak Kembali akan mengambil alih mimbar ini sekaligus memberikan doa berkat buat setiap kita. Sekali lagi berikan Bapak yang baik yang saya kepada anak-anaknya masuk gereja dewasa muda di BPS KKS ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat kita. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Panggil namanya, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sama-sama Tuhan, Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari gereja Tuhan, angkat tanganmu, deklarasikan di hadapannya bahwa Dia Bapa yang baik. Bapakku yang baik. Kau melihat anak-anaknya yang terkasih Tuhan. Tidak ada Bapa yang lain
Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami dan teramat baik bagi kami semua. Engkau selalu mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu dan Engkau memakai kami sebagai alat-Mu, menjadi partner-Mu di dalam karya keselamatan. Lengkapi kami terus dengan segala kuasa-Mu sehingga kami boleh mampu melakukan yang terbaik apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik untuk kami. Engkau telah pakai hamba-Mu sebagai Eka mengambil kebenaran firman Tuhan untuk boleh mempengaruhi kami, menegur kami, dan terlebih Tuhan, Engkau boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap selalu mengasihi-Mu, dan Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, memberkati hidupnya, pelayanannya, kesehatan, pekerjaannya. Terima kasih dan juga rekan-rekan kami yang telah memberikan pelayanan, baik di pujian, musik, asal multimedia, somen, dan semua yang telah memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di dalam ini. Berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi setiap pergumulan ketika memberi dengan hati yang ikhlas, percayalah Tuhan akan memberikan apa yang telah Engkau tabur di dalam tuayan-tuayan yang telah Tuhan tetapkan untuk saudara. Percaya Tuhan menyertai setiap langkah hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk besok pagi kami sedang di dalam tangan Tuhan beribadah raya dan akan dilanjutkan dengan kebersamaan memperingati HUT RI ke-81 dengan kebersamaan dan acara yang telah dipersiapkan semuanya boleh berjalan dengan baik dan ada sukacita karena kami boleh berfellowship bersama, boleh menemani kebersamaan dan merayakan Indonesia Merdeka. Terima kasih dalam acara boleh berjalan dengan baik, semua boleh mengikuti semuanya dan semuanya boleh ada sukacita, karena dan sejahtera turun kepada kami semua sehingga menjadi gereja Tuhan, gereja yang mencintai Tuhan Yesus dan yang mengasihi negara kami yang kami cintai. Terima kasih biarlah Indonesia kemuliaan, Indonesia penuh kemenangan, Indonesia terang, rakyat yang makmur, sejahtera, cukup makan dan pangan, dan terlebih di mana-mana ada keamanan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar akan berpisah kembali ke rumah kami masing-masing, serta dalam perjalanan kami hingga kami boleh tiba di rumah tanpa kurang satu apapun, dan segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi kerinduan kami dan doa kami yang kami mohon dan alasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Kristus Allahmu dan tepuk dan terima berkat dari Allah di surga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, percaya dan yakinlah Tuhan pasti memberkatimu, dan Tuhan pasti memberkati masa hidupmu, dan Tuhan pasti memberkati rumah tanggamu, kesehatanmu, pendidikanmu, apapun yang saudara kerjakan dijadikan yang berhasil. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Kudus menyertai kita semuanya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.